silahkan kita dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabb Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Dari nikmat kesempatan, kesehatan dan juga kemudahan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, salam dan salawat semoga tercurahkan kepada pimpinan dan uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat beliau, istri beliau juga kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, kami Bang Khotib wasiatkan kepada diri Khotib dan kepada jamaah umumnya agar kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya sebaik-baik bekal yang akan dibawa mati oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dunia adalah ladang untuk beramal, tempat untuk mengerjakan berbagai amal kebaikan, tempat yang mana penuh dengan kelelahan dan kesusah payah. Kita hidup di dunia bukan untuk memuaskan diri kita dengan berbagai macam kenikmatan. Padahal kita tahu bahwasanya negeri akhirat adalah tempat untuk menikmati hasil dari berbagai amal soleh sewaktu kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin." Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan keluar darinya. Quran surah Al-Hijr ayat 4. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga di dalam ayat yang lain, wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuha fiha lagub. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dia menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga, dan karunia-Nya di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tidak pula merasa letih. Quran surah Al-Hijr ayat 34-35. Jika di surga tidak ada orang yang lelah, maka sebaliknya kita di dunia harus berlelah-lelah. Kita di dunia harus berjuang untuk meraih kebahagiaan hidup di dua tempat sekaligus, yaitu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Allah Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa masuk surga itu tidaklah mudah. Allah harus melalui berbagai macam ujian yang tidak semua orang lulus melaluinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib." Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya,
Bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah amatlah dekat. Surah Al-Baqarah 214. Akhirul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sepantasnya bagi seorang muslim tidak ada rehat dalam beramal soleh. Hidupnya selalu bergerak mengisi dengan kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Sekalipun lelah kadang menyapa, tidak patut kita untuk beristirahat terus dan teruslah bergerak. Sehingga harapkan topik. Maka apabila kamu telah menyelesaikan dari suatu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan urusan yang lainnya. Surah Al-Istirah ayat 7. Berikut ini gambaran apa saja rasa-rasa yang seorang hamba peroleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya dengan jannah. Yang pertama adalah kelelahan dalam beribadah dan beramal soleh. Beribadah adalah sebuah kewajiban sebagai seorang muslim selama ia masih hidup di dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 5. Di saat menunaikan berbagai perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, setiap orang pasti merasakan lelah. Tetapi berbahagialah, Allah Ta'ala tidak akan mengabaikan ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 115, "Wasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin." Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, pada Jumat rahimahullah. Yang kedua adalah lelah dalam berdakwah. Islam memerintahkan umatnya untuk berdakwah. Dakwah menjadi kewajiban, sekalipun dengan menyampaikan walau satu ayat saja. Dakwah menjadi pekerjaan mulia para nabi dan orang-orang saleh setelah mereka. Dakwah menjadi perkataan yang paling mulia. Sebagaimana firman Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri." Sedangkan dakwah tidaklah tegak kecuali dengan pengorbanan dan kelelahan, baik itu pengorbanan harta, waktu, pikiran, dan bahkan nyawa di saat ada kekuatan yang berusaha untuk membungkam dakwah ini. Kemudian yang ketiga adalah lelah di saat mencari nafkah. Perlu kita ketahui bahwasannya ada dosa yang tidak dapat dihapus dengan sholat maupun puasa. Tetapi dosa tersebut bisa dihapus dengan kelelahan mencari nafkah untuk anak maupun istri. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada yang tidak terhapus dengan puasa dan sholat." Maka para sahabat pun bertanya, "Apakah yang dapat menghapuskannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bersusah payah dalam mencari nafkah." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, siapa mencari harta dunia secara halal sebagai upaya untuk menjaga diri dari meminta-minta, sebagai untuk usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dia akan menjumpai Allah dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi. Subhanallah, begitu indah keberkahan dalam pernikahan, kelelahan dan berikhtiar mencari nafkah untuk keluarga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Yang keempat adalah lelah dalam mendidik keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka." Rasulullah juga bersabda, "Tidaklah seseorang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya di dunia kecuali ayahnya pada hari kiamat dipakaikan mahkota surga. Ahli surga mengenalinya dikarenakan dia mengajari anaknya Al-Quran sewaktu di dunia." Hadis riwayat Tabrani. Di hari kiamat kelak ada sepasang orang tua yang diberi dua pakaian indah yang belum pernah dikenakan oleh penduduk bumi.
Keduanya bingung dan bertanya, dengan amalan apa kami bisa memperoleh pakaian seperti ini? Dikatakan kepada mereka, dengan kesabaranmu mengajarkan Al-Quran kepada anak-anakmu, merawat dan mendidik anak untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah bukan urusan yang mudah, betapa berat dan sangat melelahkan. Harta saja tidak cukup. Betapa banyak orang-orang kaya yang anaknya gagal karena mereka sibuk mencari dunia, sibuk mencari harta. Anaknya dititipkan kepada pembantunya, mereka justru malah lalai terhadap pendidikan anaknya. Mereka mengira dengan uang segalanya dapat diwujudkan, namun uang dibuat tidak berdaya saat anak-anak telah menjadi anak yang durhaka. Berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan, dan berhati-hatilah yang tidak mau terlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah. Kebaikan yang besar mendapat keutamaan, kebaikan yang kecil tidak pernah terlupakan. Sebagai penutup ada sebuah nasihat yang indah dari Ibnu Jauzi. Beliau berkata, orang yang beriman kepada Allah seperti seorang buruh harian. Masa kerjanya selama benderanya siang, seorang yang dipekerjakan di sawah mestinya tidak memakai baju yang bersih. Ia bersabar selama masa bekerja. Dan setelah selesai, ia membersihkan diri dan memakai pakaian yang paling bagus. Barang siapa bersantai-santai di saat bekerja akan menyesal saat pembagian upah. Ia akan menanggung akibat kelambanannya dalam menuntaskan pekerjaan. Poin ini akan menguatkan kesabarannya. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita meski diberat dengan berbagai amal ibadah yang berat dan melelahkan. Dan mari memohon kepada Allah agar Dia berkenan menerima amal ibadah kita dengan banyak amalan yang baik dengan mengharap keridhaannya. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقلوبنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلا يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.